Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyama syahr Ramadan. Syahrun huwa indallahi afdalus syuhur wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layaluhu afdalul layal. Wa ba'du. Sahabat FSA yang hebat serta umat soimin soimat yang sangat kuat, selamat melaksanakan ibadah puasa dalam ini Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita semua untuk Fakultas Syariah dan Hukum dan UIN pada khususnya, dan umatan muslimatan di segenap penjuru dunia pada umumnya. Saya Muhammad Amin Suma. Kali ini insya Allah akan berbincang dengan tema menapaki kualitas puasa dari derajat muttaqin menuju derajat asyakirin dan syukur-syukur ar-rasyidin atau ar-rasyidun. Sebagai pijakan kita mengacu kepada kalamullah atau Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Maksudnya umat mukmin mukminat terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat jelas bahwa hukum puasa Ramadan itu wajib adanya. Kewajiban puasa Ramadan sudah diwajibkan juga kepada umat-umat para nabi dan rasul Allah terdahulu, sehingga ada aspek sejarah yang sangat panjang. Sasaran atau tujuan utama ibadah puasa adalah menciptakan kita soimin soimat ini menjadi orang-orang yang bertakwa atau al-muttaqin. Nah, teringat dengan pendapat sejumlah ulama, salah satunya adalah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang membedakan klasifikasi kualitas puasa orang-orang mukmin itu ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama tingkatannya saumul awam, puasanya kebanyakan soimin soimat. Yang kedua saumul khawas, puasanya orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Yang tertinggi adalah puasa yang oleh beliau dan ulama lain yang sepemikiran dengannya disebut dengan saumul khawasil khawas, puasanya orang-orang yang terpilih dari orang-orang pilihan. Sahabat FSH dan umat yang hebat, kali ini izinkan saya Muhammad Amin Suma mau mencoba mengklasifikasikan derajat soimin soimat ini langsung kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama derajatnya ada al-muttaqun atau al-muttaqin. Orang-orang puasa itu seharusnya seperti arahan Al-Quran, memiliki tekad yang kuat untuk mencapai derajat al-muttaqin, la'allakum tattaqun. Apa ukurannya? Ukurannya masih legal formal, seperti yang diatur oleh hukum syariat atau fikih, yaitu terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun puasa yang sifatnya legal formal. Misalnya utamanya menahan diri dari makan, minum atau mengonsumsi apapun yang membatalkan puasa. Bagi yang sudah berkeluarga, menjauhi perbuatan yang berbau seksual,
apalagi sampai kepada melakukan hubungan suami istri dan lain-lain yang tidak bisa, yang jangan sampai batalkan puasa. Kalau ini sudah kita jalani, insya Allah akan meraih derajat takwa yang pengertiannya lumrah diartikan dengan imtitsalu awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi kalau boleh kita gampangkan, itulah puasa derajat al-muttaqun, yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya. Sekarang kita dibuka kesempatannya untuk meningkatkan derajat kualitas puasa kita. Kalau yang pertama tadi disebut al-awam oleh Al-Imam Al-Ghazali, derajat yang berikutnya yang lebih tinggi lagi ada derajat saumul khawas. Saya mengacu kepada Al-Quran, yaitu saumus syakirin, puasanya orang-orang yang bersyukur. Dari mana saya mengambilnya? Dari ayat 185 surat Al-Baqarah. Di sana Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wa itukmilul iddata wa itukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, kata-kata tashkurun inilah yang kami ambil sampai derajat so'imin so'imat lebih tinggi dibanding derajat yang al-muttaqin. Ini beralih kepada derajatnya orang-orang yang bersyukur. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dalam ayat lain Allah berkalam, i'malu ala Dawud syukra. Jadi orang yang puasa ini dalam tingkatan syakirin atau asyakirun itu lebih tinggi lagi. Kalau pinjam istilah Al-Ghazali tadi, semacam saumul khawas. Apa beda muttaqin dengan asyakirin? Tadi saya katakan muttaqin itu adalah memenuhi mekanisme puasa, peribadatan puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya yang ditetapkan syariat. Kalau syakirin sudah tidak lagi di situ tatarannya, tapi kita sudah betul-betul melaksanakan puasa itu, kualitasnya maupun kuantitasnya lebih dibandingkan derajat yang pertama. Kalau boleh saya umpamakan, kita ini orang perguruan tinggi selalu mengenal pendidikan tinggi kita itu S1, S2, dan S3. Derajat al-muttaqun atau al-muttaqin itu S1 umpamanya. Berat dia menyelesaikan S1. Berat menyelesaikan derajat al-muttaqun itu. Tetapi sayang-sayang kalau kita tidak sampai teruskan perkuliahan kita atau studi kita sampai S2. Kenapa? Karena S2 pasti derajatnya akan lebih seyogyanya dibandingkan dengan yang S1. Jadi derajat saumus syakirin di mata saya, mudah-mudahan ini ibaratnya S2 dalam jenjang perguruan tinggi. Sehingga dia perkuliahannya itu bukan lagi semata-mata untuk memenuhi absensi karena ada arahan dosen, apalagi misalnya karena ada teguran dan lain sebagainya, takut dihukum, takut nilainya itu rendah dan sebagainya, tapi lebih kepada kesadaran diri bahwa puasa itu adalah memang kita yang membutuhkan ibadah puasa. Sahabat Efesa dan umat yang hebat. Yang ketiga, tapi tertinggi ini puncaknya, kami juluki dengan mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 186, Saumur Rasyidin, puasanya orang-orang yang amat sangat cerdas. Nabi Ibrahim itu sejak sebelum sebelum diangkat jadi Nabiullah, beliau sudah mendapatkan julukan Rusyad, orang yang sangat cerdas, yang sangat brilian, atau bisa dikatakan setingkat filosof itu kan. Karena itu tidak jarang beliau dikatakan sebagai filosof sejak sebelum jadi nabi. Setelah jadi nabi tentu kualifikasinya jauh lebih tinggi lagi. Maka itu masuk ke dalam tingkatan ulul azmi minar rusul bersama-sama Nabi Nuh, tingkatannya Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalam, dan plus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Efesa dan umat yang hebat. Nah, derajat yang tertinggi Saumur Rasyidin ini adalah kira-kira kalau dalam istilahnya Al-Imam Al-Ghazali itu dalam tingkatan saumu khawasil khawas, puasanya orang-orang yang terpilih
dari orang-orang yang pilihan. Jadi ibadah puasanya itu bisa dikatakan sudah tidak berpikir semata-mata berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang butuhkannya, seperti yang saya singgung tadi, ketika menapaki derajat saumus syakirin, apalagi jauh lebih dengan saumul muttaqin yang hanya memperhatikan formal syarat rukun syariat puasa, pensyariatan puasa. Tapi untuk saumur rasyidin atau siyamur rasyidin ini adalah kualitas ibadah puasa Ramadan dan qiyamul Ramadan ke dalam tingkatannya yang amat sangat tinggi. Kalau boleh tadi diumpamakan, dia mampu menembus tingkat doktoral, dinyatakan sebagai doktor dengan nilai misalnya yang cum laude atau yang maha terpuji. Nah, di akhir tausiah ini izinkan sekali lagi saya Muhammad Amin Suma dengan segala kerendahan hati memohon maaf dan maklum apabila ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Tapi pastinya saya ingin mengajak kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada Sivitas Akademika FSA UIN Jakarta, bahkan kepada, tidak ada salahnya, kepada umat muslimin muslimat yang sangat hebat di segenap penjuru dunia, khususnya di Indonesia, untuk kita terus menapaki qiyamul Ramadan ini dengan sebaik mungkin dari tangga yang pertama sampai tangga yang tertinggi, yaitu saumur rasyidin itu tadi. Demikian, mudah-mudahan kita menggapai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja orangnya, termasuk kita sahabat FSA dan umatan yang kuat, yang hebat, yang puasa dengan penuh ketulusan keimanan dan penuh perhitungan dalam arti hati-hati, maka insya Allah akan diampuni dosa yang telah lalu dan dijauhkan dari dosa yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.